Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Saya sedang silaturahim ke Bojonegoro di pesantren Mumtazah. Salah satu impian saya itu adalah bagaimana saya pengen bisa setiap santri itu menulis buku. Saya keliling ke banyak tempat, saya tebarkan semangat, ayo menulis, ayo menulis. Dan ternyata saya nemu di sini, luar biasa ini ya. Ini budaya menulis di sini, saya kira menarik sekali ini. Budaya menulis yang luar biasa. Setiap santri 1 tahun menulis 1 buah buku. Ini masing-masing setiap tahunnya mengeluarkan 1 buah buku. Hebat ya? Ini keren sekali. Keren. Bagaimana setiap tahun mereka bisa mengeluarkan 1 buah buku. Kita akan ngobrol dengan adik-adik ini, para santri dari pesantren Mumtazah Bojonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak hal? Alhamdulillah bi khair. Saya ingin nanya satu-satu ya kalau gitu ya. Jadi dari kamu dulu, siapa namamu? Zamzam Abdillah Dari Sragen. Sragen ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 Tsanawiyah. Aliyah. Oh, kelas 2 Aliyah. Aliyah ya. Oke. Jadi menulis buku apa saja yang sudah kamu tulis di sini? Alhamdulillah sudah menulis 1 buku tentang sejarah. Sejarah? Apa judulnya? The First Khagan, Genghis Khan Early Life. Ini kisah tentang Genghis Khan, awal mula kehidupannya. Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oh, tapi judulnya bahasa Inggris. Oh, saya pikir isinya bahasa Inggris. Tapi judulnya pakai bahasa Inggris ya? Ya, judulnya pakai bahasa Inggris. Oh, judulnya pakai bahasa Inggris, terus isinya pakai bahasa Indonesia. Itu dari mana dapat referensi bukunya? Referensi bukunya itu karena saya memang suka sejarah. Iya, memang suka ya. Koleksi banyak buku sejarah, apalagi sejarah tentang penaklukan dan perang gitu. Oh, senang ya? Senang. Oh, jadi nah yang terus waktu itu yang belum lama sebelum saya kesini tuh buku terakhir sejarah yang saya baca tuh tentang Genghis Khan. Oh, oke. Nah, akhirnya saya nulis buku tentang Genghis Khan, dan ini awal mula Genghis Khan itu ketika masih kecil. Oh, masih kecil? Masih kecil. Oh, jadi ini mau diterusin gitu nanti sampai besar gitu? Niatnya gitu. Oh, niatnya gitu ya? Niatnya gitu. Oh, jadi berseri nih ya, Genghis Khan kecil. Dari buku apa? Dari buku judulnya Genghis Khan, halamannya sekitar 600 halaman lebih. 600 halaman? Penulisnya orang barat, namanya saya lupa, tapi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Indonesia ya? Terjemahan. Oh, terjemahan ya tentang Genghis Khan ya. Luar biasa, 600 halaman. Coba ya, teman-teman sekalian kelas 2. Ini berarti bacanya kelas 1 dong ya, kelas 1 Aliyah. Yang baca 600 halaman finish, angkat tangannya coba ya, ada nggak? Kamu finish tuh, selesai baca itu? Selesai. Oh, selesai baca itu? Oh, selesai baca itu dituangkan Genghis Khan kecil. Berapa lama nulisnya itu? Kalau ini Genghis Khan kecil ini baru cuman 100. Berapa halaman? Coba kasih ke kamera gini. Nah, itu berapa halaman itu? Ini sekitar 100 halaman lebih nih. 100 halaman? Lebih ya. Oh. Kisah awalnya itu dari awal mula Genghis Khan lahir, terus bagaimana dia menjalani kerasnya hidup. Maksudnya di lingkungan Mongol yang saat itu tuh membunuh itu adalah hal yang wajar. Biasa ya? Hal biasa. Gitu. Memang dari kecil dia. Memang dari kecil. Makanya kemudian begitu besar. Sampai besar terbiasa dengan penaklukan begitu ya? Iya. Berapa lama ditulis itu? 112 kan.
Iya, berapa lama ditulis? Berapa lama? Nulisnya kamu berapa lama? Berapa itu? lama? Iya. Bukunya ditulis sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Tiap hari? 2 bulan. 2 bulan di sela-sela pelajaran. Oh, Sela-sela jam berapa biasanya kamu nulis? Ketika istirahat sama jam kosong. Oh, ketika istirahat pas jam-jam kosong gitu ya? Oh, pas nggak ada kegiatan ya? Ya, Oh, setiap hari itu nulis? terkadang. Oh, terkadang ya. Luar biasa. Jadi ini akan ditulisin ya? Genghis Khan masa kecil, Genghis Khan remaja, wah, sampai kemudian Genghis Khan dewasa ya. Wah, selamat. Ini novel atau apa ini? Ini cerita sejarah. Cerita sejarah ya. Oke, selamat ya untuk bukunya. Mudah-mudahan terus terbiasa menjadi penulis. Iya, ya. Oke, syukran. Ya, luar biasa ya, teman-teman sekalian. Zam-Zam kelas 2. Baca buku 600 halaman, terus kemudian ditulis ulang. Menarik sekali. Ditulis ulang menjadi cerita Genghis Khan jadi 100 halaman. Dan bukunya sendiri. Keren. Sekarang kita ke yang kedua. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Azam. Azam, ya? Dari mana Azam? Dari Lamongan. Lamongan ya. Kamu nulis apa Azam? Saya nulis novel tentang sains fiksi. Judulnya apa? Judulnya FX, kebalikan dari sains fiksi. Science fiksi. Itu Dalam bahasa Inggris kan Science fiction. Iya. S S C SCI F I. FI. Oh, Dibalik, sci-fi ya. Sci-fi jadi Ya, jadi FX. oh, if X. Oh, oke. Tentang apa ini novelnya? Ini novelnya tentang ya seorang remaja yang melakukan perjalanan ruang dan waktu. Jadi ini perjalanan menembus ruang. iya, menembus ruang. Oh, menembus Karena- waktu. Ya, menembus waktunya belum? Oh, belum. Belum, masih ruang. Oh, masih ruang. Masih ruang. Oh, oke. Nah, ini karena saya terinspirasi dari beberapa banyak novel dan juga komik. Karena kebanyakan komik dan novel kan karakter utamanya itu kadang ada yang dimulai dari lemah kebanyakan. Jadi saya agak kesal langsung membuat karakter utamanya menjadi sangat kuat dan terlalu kuat mungkin. Oh, kayak superhero dong. Iya. Oh ya. Oh, bukan superhero. Tapi Lebih ya. ke perkembangan untuk menjadi superhero. Oh, tapi dia nggak superhero, tapi dia kuat lah ya. Iya. Secara mental atau fisik? Secara mental dan fisik. Oh, fisiknya juga kuat. Fisiknya juga. Oh, oke. Jadi perjalanan kemana dia? Ini perjalanannya itu ke dunia lain, jadi berbeda universe, konsep multiverse, Oh, berbeda Berbagai dunia. universe. bercabang-cabang jadi. Oh, punya ini ya, lingkaran lorong Waktu. waktu ruang. ya. Oh, di ke ruang yang berbeda. Oh, ke beberapa universe dia? Untuk sekarang baru 5. 5? Iya. Oh, 5 apa aja itu? 5 universe tuh yang pertama dari dunianya sendiri, bumi. Dunia sendiri, bumi, terus Kemudian yang kedua bumi yang sudah hancur karena kan pergejolakan ruang. oh, dari bumi yang sudah hancur. Ya. Oke, terus Kemudian berpindah ke dunia murim, dunia seni bela diri. oh, dunia seni bela diri. Oh, dia petarung dia. Iya, petarung. Oh, Sama oke. teman-temannya juga. Oh, terus Terus setelah dari murim ke dunia sihir. sihir. Ya. Oh, dia petarung terus penyihir juga. Bisa. Untuk karakter utamanya ini bukan penyihir, Oh, tapi ada satu temennya yang bisa. mahir menggunakan sihir. Oh, Kekuatan karakter utamanya ini untuk memanipulasi atom. Jadi memanipulasi atom. atom. Jadi realitas sekitarnya bisa dia rubah sesuka hatinya. Oh, Bahkan jika itu untuk menciptakan atau menghancurkan sebuah planet. kamu menjelaskan tambah lama tambah bingung saya. Tapi keren sekali itu.
Kamu dapat dari mana imajinasi sedahsyat itu? Terlalu banyak komik dan novel yang dibaca. Novel apa sih yang kamu baca itu? Untuk novelnya ini salah satu novel terkenal Terelia yang series Bumi. Oh, oke. Terus ada novel dari luar cuman terjemahan Aegis Orta. Oh, bahasa Inggris nggak pernah baca novel-novel gitu. Novel-novel bahasa Inggris pernah, tapi bacanya di web novel bukan di buku. Paham ya? Bisa ya? Sedikit bisa. Oh bisa ya? Oh ini anak kebanyakan baca novel yang science fiction begini ya. Kamu memang pengen juga nembus ruang dan waktu? Pengen, pengen ya? Pengen kalau bisa. Kalau kamu bisa mau ke dunia apa kamu? Menjelajah. Menjelajah ya? Oh, menjelajah. Ini pasti kebanyakan nonton Avengers ini. Jarang malah. Oh, malah jarang ya? Ya karena serinya juga nggak ada, habis sudah. Belum ada lagi. Selamat ya. Iya. Mudah-mudahan nanti terus berkarya ini. Amin. Dahsyat ini ya. Oke, syukran. Kalau tadi kita ngobrol sama Azam di dunia petualangan antar ruang dan waktu. Nah, berikutnya. Kamu siapa? Nama saya Muhammad Nuaina Hafizuddin. Muhammad Nuaina. Nuaina. Dari mana? Dari Medan. Medan ya? Medannya mana? Medannya di untuk kota ya, Pak? Ya, Untuk daerah Sumatera Utaranya di mana? di Tembung, Pak. Tembung itu Di Deli berapa? Oh, di Deli Serdang. Oke. Deli Serdang ya, ke bandara berarti. Ya, Ya, dekat benar. oke. Kamu nulis apa? Novel fiksi juga. Novel fiksi. Apa judulnya? Perjuangan Sang Sultan. Mana coba bukunya? Ya. Wah, ini dia. Perjuangan Sang Sultan. Sang Sultan. Wah, ini. Berapa halaman ini? 100 halaman. Ya. Berapa lama kamu tulis ini? sekitar 2 bulan 3 bulan 2 bulan 2 bulan? 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan kamu tulis. Kamu tulis pakai apa di sini itu? Eh, Kamu ketik dulu pakai kertas atau langsung nulis pakai laptop atau gimana? langsung ngetik di Microsoft, Ya, di Microsoft apa? Di- Di laptop apa? di tab ya? Oh, di tab ya. Oh, ngetik di tab. Tab ada wordnya ya? Iya. Oh, ada keyboardnya juga gitu. Iya. Oh, jadi langsung ngetik di tab. Iya. Oh, di sini boleh pakai tab? Boleh Oh, boleh. untuk literasi ini. Oh, berapa lama boleh pegang tab di sini sehari? Mulai berapa ya? 3 sampai 4 jam lah untuk literasi ini. Oh, hanya untuk menulis? Iya. Untuk browsing nggak boleh? Nggak boleh. Oh, tapi hanya untuk menulis boleh? Iya. Oh, hanya untuk menulis boleh. Berarti kamu nulisnya kapan? Jam-jam kosong juga itu. Jam-jam kosong ya, pas saat-saat jam kosong. Iya. 2 bulan ditulis tiap hari berarti ya. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang tiap hari nulis? Iya. Oh, bagus sekali. Ini tentang apa nih? Tentang sultan muda yang ditinggal mati sama ayahnya. Belum Sultan mana? Sultan Sultan Medan. Sultan. Ada Medan punya Sultan Maimun. iya. Istana Maimun ya, betul. Kerajaannya apa ya itu Medan itu? Tapi Istana Maimun ya. Istana Maimun. Oke. Melayu ya. Melayu Delhi itu. Iya, baik. Nah, terus Sultan mana? Nggak menurut sejarah juga, dia sultan gitu loh pokoknya. Sultan. Latar belakangnya tahun berapa emang ini? Latar belakangnya itu 1400-an. 1400. Iya. Kamu udah lahir. Gimana kamu membayangkan 1400 itu? Iya, masih kuno loh, masih pakai kuda, Oh, masih gitu. perang-perang. Di Indonesia ini ceritanya. Iya. Oh, Iya, Sultan di Indonesia atau bukan? iya di Indonesia. Oh, Sultan muda ditinggal mati oleh ayahnya. Terus di situ ada kerajaan yang iri sama kerajaan mereka. Kenapa ngiri? Karena kerajaan mereka tuh terlalu subur, Pak. Oh, oke. Terus habis itu
banyak sumber daya alamnya segala macam. Akhirnya Setelah ngiri ngapain? mereka mulai serang. Oh, menyerang. Ya. Oh, Sultan ini? Tapi karena yang sultan ini itu dia kerajaannya juga lumayan kuat, jadi akhirnya yang iri tadi tuh kan banyak kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya kan, Ya. itu mereka mulai ngadu domba satu sama lain di situ. Yang iri Mengadu domba, akhirnya? mengadu domba, tapi si yang kerajaan yang di sama sultan ini tuh dia masih nggak terpengaruh sama adu dombaannya, masih bisa Oke. kuat. Terus? Sampai akhirnya si kerajaan yang iri tadi udah mulai nyerah, Pak. Oh, nyerang. Nyerah. Oh, takluk ya. Iya. Oh, akhirnya menang ini Sultan. Eh, Apa pesan yang ingin kamu sampaikan lewat novel ini? pesan yang ingin saya sampaikan, walaupun orang iri sama kamu, orang benci sama kamu, jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya rasanya pengen mundur, karena ya kalau kamu terus berusaha, terus berjuang, ya kamu bakal menang. Oke. Ya. Bagus sekali ya. Terus nulis ya. Ya. Nah, ini nanti ada terusannya Sultan 2 gitu. Oh, enggak ya. Oke, makasih ya. Sekarang kita ke berikutnya. Namamu? Ismi Ahmad Rizaldi, Ahmad Rizaldi. Min aina jita? min Medan, Min Medan. Min aina? Medan aina? Kuala Namu. Kuala Namu ya. Nah, Medan ini satu kota kecil sebenarnya di Sumatera Utara. Saya baru tahu bahwa ternyata Medan, Sumatera Utara itu punya 18 kabupaten dan kota. Salah satu yang Sumatera Utara ciri khasnya berbeda. Kalau di Jawa kita 3 jam, 6 jam itu sudah ke provinsi lain. Saya menjelajahi Sumatera Utara itu 6 jam baru sampai ke kabupaten berikutnya. Kabupaten. Satu dia Sumatera Utara. Oke. Kamu nulis apa? Ini jadi karya kedua, San. Karya kedua? Iya. Oh, bagus sekali. Karya- Yang pertama apa? Karya satunya udah sold out, udah habis semua. Oh, sudah sold out. Berapa? 10. 10 eksemplar. Udah terjual. Bagus sekali. Judulnya apa dulu? Chasing the Dream, mengejar impian. Mengejar impian. Oke, bagus. Terus karya keduanya apa? Karya keduanya nih Vicky dan Kultum. Oh, coba lihat. Vicky dan Kultum. Wah, ini dia. Kenapa judulnya ini? Karena nyambung ke buku yang pertama, Sat. Nyambungnya apa? Jadi buku yang pertama itu nulisnya mengejar impian. Jadi dalam satu buku, contohnya buku seperti ini, Sat. Ya. Di situ semua impian saya sudah visualisasikan sampai 10 tahun, 15 tahun ke depannya. Oke, terus? Bakal jadi apa, bakal ini, kayak biodata gitu, Sat. Oke. Jadi kan sekarang banyak orang-orang yang terkenal susah nyari biodata gitu, Sat. Oh, Jadi oke. saya udah membayangkan kalau 10 tahun, 15 tahun ke depan saya bakalan terkenal. Oh, bakalan sukses. bagus sekali. Jadi, Amin. Kalau orang mau nyari biodata saya udah ada di buku itu gitu. Oh, emang kenapa pengen jadi orang terkenal? Maksudnya iya, Kenapa pengen jadi orang terkenal? biar nyebar-nyebarkan ilmu gitu. Oh, biar nyebar-nyebarkan ilmu. Oke, bagus sekali ya. Jadi dikenal orang untuk lebih mudah menyebarkan kebaikan. Ya, ya. Nah, gitu ya. Gitu maksudnya. Siap. Oke. Jadi ini Vicky dan Kultum. Itu apa isinya? Di fikihnya itu tentang yang dasar-dasar, Sat. Jadi kan banyak masyarakat yang nggak tahu tentang cara hadas, cara membersihkan gitu, cara sholat, cara oke. ini gitu. Makanya saya rangkum sesingkat-singkatnya biar orang nggak bosen bacanya. Jadi baca langsung paham gitu. Oh, cara untuk misalnya wudhu, apa aja? Wudhu sehari-hari. Wudhu, sholat, Sholat, tentang cara menyolati mayat gitu. cara menyolatkan mayat, terus apa lagi? Membersihkan, cara berhadas, cara membersihkan hadas. Cara membersihkan hadas, terus Udah sama Kultum ya. kultumnya apa? Dan Kultum ini saya buat sendiri, Sat. Oh, bikin kultum, materi kultum. Iya. Ada berapa materi? Ada 13. 13 materi kultum. Oh, tentang apa saja? Tentang apa yang dipikirkan, Sat. Jadi misalnya Iya, tentang saya apa? lagi memikirkan
Iya kan pikiranmu saya nggak tahu. Iya, tentang masalah apa makanya. masalah sehari-hari gitu, misalnya kayak saya bilang Kehidupan sehari-hari. ya, kehidupan sehari-hari gitu. Maksud saya tentang remaja, apa tentang Umum. Oh ini untuk masyarakat. Ya misalnya kayak kultur tentang bertetangga gitu. Oh tentang bertetangga. Pokoknya itu Adab. Oh adab sehari-hari gitu ya. Ya. Oh kamu tulis sendiri. Kenapa nulisnya kultum? ya supaya orang jadi misalnya yang belum bisa khutbah, belum bisa kultum, bisa nengok sini aja, gak usah nengok di Google. Oh gitu ya. Jadi langsung baca aja di sini ya. Kalau yang tiba-tiba disuruh untuk kultum Langsung di nyari bahannya susah, oh sini aja gitu. kan juga kalau misalnya dari Google kan bahasanya susah Zat. Oh, kamu bikin mudah. Kalau di sini bahasanya bahasa saya sendiri. Oh, bahasa yang udah pasaran lebih gitu. mudah ya. Bahasa yang lebih dari orang. Menarik ini. Jadi nulis buku memang harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Oh, jadi orang mudah dipahami gitu ya. Ini buat siapa ini bukunya? Ini buat yang memberi kultum atau buat masyarakatnya? Buat masyarakat. Buat masyarakat ya. Oh, jadi yang baca ini buat masyarakatnya ya. Oh, biar mereka memahami persoalan-persoalan dengan mudah ya. Emang kamu suka kultum? Suka. Suka ya? Jadi dulu saya ini mau cerita sedikit Zat. Oh, boleh. Jadi dulu tuh Banyak juga boleh. nggak bisa ceramah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dulu kalau misalnya mau ngomong depan orang ramai tuh takut Zat, udah grogi, belum ngomongnya udah geter semua. Oh, Cuman terus? gara-gara termotivasi sama kawan, Hah? kan dulu di pondok saya tuh Zat, kalau misalnya siapa yang bisa kultum itu dibawa ke rumahnya, disuruh kultum ke rumahnya. Oh, ke kultum di rumah. Sedangkan pondok saya dari rumah itu jauh Zat. Hmm. Jadi pengen balik, cuman jauh. Ya. Jadi caranya ya ikut kegiatan kultum gitu, ikut apa namanya, ekskul Ekskulnya kultum, gara-gara termotivasi sama kawan. Nah di situ apa yang ngajar tuh udah kayak capek gitu saat karena nggak bisa. Terakhir disuruh saya ngomong di depan putus asa ngajarin Iya, kamu. ngomong di depan cermin kamar mandi Zat. Oh, Sampai disuruh Pak Jarmin. Iya. Oke, terus disuruh teriak-teriak ngomong depan kamu cermin baru kamar. sadar kamu ganteng gitu. Enggak Zat. Oke. Baru sadar kenapa nggak bisa gitu. Oke gitu. Terus kamu belajar di Pak Jarmin. Terus Di kamar mandi saya teriak-teriak teriak-teriak. kultum sendiri-sendiri, entah apa yang sampein aja gitu. Oh, oke. Sampai ada teman saya bilang, kok gila ya ngomong depan orang. Oh, oke. Ya, tapi lama-lama bisa Zat. Lama-lama ngomong depan orang jadi ya grogi insyaallah. Kamu harus mengembangkan dua hal ini. Jadi public speakingnya sama nulisnya. Karena ini keterampilan kamu ini unik. Bisa menulis, bisa public speaking. Jadi dua-duanya harus kamu kembangkan. Jadi menulisnya ini sudah baik, public speakingnya juga sudah bagus, tinggal mengembangkan. Ya, insya Allah nanti lebih dikenal orang sehingga lebih mudah untuk menyerukan kebaikan. Ya, selamat ya. Ya. Oke, ya, terima kasih. Dari Sumatera Utara kita pindah lagi. Siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Alan Dari dari Probolinggo. Probolinggo, Jawa Timur ya. Nulis apa, Alan? Nulis buku yang isinya tentang Nahwu Shorof, Nahwu Shorof. Judulnya Nahwu Majnun. coba lihat. Ini judulnya Nahwu Majnun. Kok kamu ngambil judul ini gimana ceritanya, Alan? Jadi bisa dilihat dari covernya Ah, oke. Apanya yang Majnun itu? kan. Nah, ada tulisan di tengah itu Nahwu Majnun. Ah, Itu maksudnya buku Nahwu Shorof yang gila akan tulisan, yang gila akan tulisan, tulisan, terus penjelasan, dan terusnya itu di tengah ada tulisan yakin, yaitu maksudnya meyakinkan untuk Yakin. orang-orang hmm. yang ingin bisa membaca kitab gundul yang tanpa syakal, tanpa harap. Oke, terus Ya, gitu. jadi buat apa ini buku? Mempermudah bagi pemula yang ingin bisa belajar
atau membaca kitab kuning dan memahami Quran. Oh, jadi buku ini untuk pembacanya adalah orang-orang yang mau belajar untuk membaca kitab kuning. Ya, Oh, jadi setelah mempelajari ini, kira-kira bisa gitu baca kitab kuning? insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oh, kamu udah Ya. praktekkan begitu? Ya, sesuai dengan pengalaman. Oh, sesuai dengan pengalaman. Oh, makanya nahunya Majnun. Baca buku ini menarik nih ya. Ini dahsyat ini. Baca buku ini setelah paham semuanya itu bisa baca kitab kuning ya. Oke. Isinya apa? Isinya tentang penjelasan sama contoh-contoh ilmu nahwu sorof. Oh, penjelasan sama contoh-contoh ilmu nahwu sorof. Pakai bahasa apa ini? Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Soalnya awalnya pengen pakai bahasa Arab, cuma kan orang pengen belajar nahwu sorof biar bisa baca Arab. Ya. Tapi kalau langsung pakai bahasa Arab, ngapain belajar ya? Gitu. Berarti udah bisa dia. Iya. Bener juga ya. Jadi kalau pakai bahasa Arab ya, ngapain belajar ini ya? Pakai Karena bahasa udah Arab bisa berarti baca bisa. berarti dia. Oh iya, iya betul sekali. Berarti buat orang-orang yang belum bisa. Ah, betul, benar. Terus apa saja isinya itu? Dari buku apa aja kamu ambil nih? Dari buku Qaidah Amsilati Amsilati, terus? sama buku Ustadz Budi. Ada dua buku itu tuh yang utamanya. Ya, Oke, ya. Sal Kamu berapa lama nulis ini? 100-an. Ya berapa lama? Berapa hari menulis ini? 5 bulanan. 5 bulan ya. Bagus sekali nih ya. Riset 5 bulan. Terus yang layout siapa ini? Yang Layout sama bikin desain siapa? desain saya sendiri. Pakai apa desainnya? Pakai Canva. Pakai Canva ya? Ya. Oh, pakai Canva. Ini tinggal di desain terus dalamnya isinya sendiri juga. Sendiri. Oh, pakai apa? Microsoft Word. Word. Pakai Microsoft Word, luarnya pakai Canva, desain sendiri. Ya. Oh, bagus sekali nih. Jadi mendesain sendiri ya. Yang buku yang lain gitu juga. Yang ini semua juga Iya. Desain semua. Desain. sendiri semua. desain sendiri semua ya. Jadi anak-anak ini kalian juga semuanya mendesain sendiri. Oh, belajar, diajari mendesain juga ya. Jadi mendesain ini sendiri nahwu Majnun. Kok pakainya Majnun itu dari mana? Kamu dapat judul ini tuh berapa lama kamu tirakat tuh? Kalau Puasa berapa lama itu? lihat dari judul-judul buku nahwu yang lain kan, nahwu mudah, nah belajar nahwu supaya cepat atau belajar cepat ilmu nahwu atau apa, biar agak menarik dikit. Cocok ini, betul sekali. Judul itu memang harus menarik. Ini jadi nahwu Majnun. Ini potensial ini untuk terjual nih jadi buku laris, dikemas secara baik. Nahwu Majnun. Orang karena penasaran sejak awal. Penasaran sejak awal ini oh gitu, nahwu Majnun. Kok nahwu kok Majnun? Oke ya, selamat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian terus berkarya, ya, terus disiplin, terus mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama anak-anak putra, Santren Mumtazah Bojonegoro. Sekarang kita akan ngobrol sama anak-anak putri yang karyanya juga luar biasa nih, banyak sekali. Kita akan ngobrol satu persatu dengan mereka. Mereka juga sama. Setiap orang menulis satu buku setiap tahun. Jadi ini perwakilan dari mereka
kita akan ngobrol dengan 5 orang para penulis-penulis hebat ini. Ya. Nah, yang pertama, ini dia yang paling pojok kanan sebelah saya. Namamu siapa? Perkenalkan, nama aku Anis Khadijah. Panggilannya? Anis, Anis. Kamu dari mana, Anis? dari Lampung. Lampung. Mm-mm. Kelas Kelas 3 SMA. 3. 3 MA. Sanawiyah, aliyah ya, Aliyah. berarti ya. Dan nulis berapa buku di sini kamu, Anis? Alhamdulillah udah nulis 2 buku. 2 buku ya? Ya. Bukunya apa saja? Yang pertama judulnya Gejlik, itu novel remaja. Novel? Iya, novel. Oh, oke. Yang kedua itu Kolay Türkçe, itu buku pelajaran Turki. Kalau yang pertama dulu deh. Oke. Novel apa itu? Itu novel tentang pasti kan kita kalau nulis novel tuh based on true story gitu kan. Nah, itu cerita Cerita kamu? dari seseorang Oh, gitu. seseorang, ya. Enggak, cerita aku mengagumi seseorang. Oke. Nah, jadi aku lampiasin ke dalam tulisan, jadi aku buat buku. Jadi di mana itu pertemuan aku sama seseorang ini. Walaupun akhirnya nggak berbahagia di real story-nya, tapi di bukunya berakhir bahagia. Oh, kayak impian terpendam gitu ya. Sedih. Sedih. Oke. Kalau gitu novelnya pasti jadi menarik gitu. Karena happy ending. Kayaknya mengungkapkan perasaan. Sesuai imajinasi. Iya, novel itu kalau yang mengungkapkan perasaan dengan penuh perasaan tuh, Iya. orang ngerasa this is me gitu. Iya. Menarik sekali. Tahun berapa itu kamu tulis itu? Itu aku pertama kali jadi masih 1 MA di Mumtazah, jadi mungkin 2022. 2021. Nggak tahu deh kamu masuk di sini tahun berapa. 2021. Oh, 2021 Iya, ya. 2021. Oke, terus berapa lama kamu tulis? Nulisnya 2 bulan, 1 bulan setengah, 1 sekitar bulan segitu. setengah ya. Oh, karena sudah ada ya. Iya. Jadi udah tinggal Udah ada. akhirnya doang yang diarah. Akhirnya doang. Iya kan. Oke. Terus buku yang kedua, ini apa? Buku kedua itu Kolay Türkçe, kebetulan bukunya ada di sini. Apa itu? Ini bukunya jadi aku ngambil. Coba lihat sini. Oh ya, boleh. Liatin dulu. Wih. Asik. Ini apa? Buku Jadi apa? ini buku pelajaran bahasa Turki karena dia Mumtazah Pelajaran bahasa Turki. Bahasa ya? Bahasa. Oke. Karena kan Mumtazah kan ada program yang mana lulus langsung ke Turki. Oke, ada Jadi, persiapan untuk ke Turki ya? Iya, karena gimana kan kita biar tahu aku paham atau tidak belajar bahasa Turki itu dengan cara mencoba menuangkan di buku gitu. Karena tandanya aku sudah bisa buat buku, jadi kemungkinan aku udah paham bahasa Turki gitu. Kamu memang mau ke Turki? Iya, Kemana emang? ke Bartin University. Jurusan? Jurusan mungkin ngambil di kafe. Apa Mungkin itu? Seni. Seni ya? Oh, seni apa? Kurang tahu ya untuk lebih dalamnya. Soalnya mau Enggak, kamu pengennya pengennya desain grafis. desain grafis ya. Sekarang balik ke buku ini nih. Ya. Ini buku, coba kamu jelasin deh tentang apa itu buku itu. Jadi ini bukunya kayak buku paketnya anak TK-nya di Turki gitu karena ini aku Oh, belajar bahasa dasar gitu. iya bahasa dasar. Karena di sini aku ngambil kayak buku paket anak TK kan karena kan biasanya orang lebih suka baca kalau teksnya sedikit gambarnya banyak. Iya. Iya kan? Betul. Karena untuk beberapa orang yang malas baca novel kayak ini tipe yang kayak gitu. Jadi ini ada bab-babnya, aku lebih banyakin elemen-elemen kayak gini. Jadi langsung satu materi langsung latihan, langsung materi langsung latihan. materi latihan. Materi latihan. Terus di sini juga ada spesialnya, ada scan-nya. Scan apa itu? Jadi ini kalau di scan nanti bakal muncul audiobook. Jadi kan ada Audiobook? ada Kamu beberapa. rekam dulu. Iya, aku rekam. Jadi ada beberapa orang tuh belajar harus pakai guru. Ya, Ya kan? betul. Nah, nggak bisa belajar mandiri. Jadi Oke. makanya aku masukin ke audiobook biar orang ini merasa diajari oleh guru gitu. Di mana audiobooknya ditaruh? Aku masukin ke Spotify. Spotify. Ya. Kamu taruh di sana. Iya. Terus setelah itu, Linknya aku Linknya? bikin QR code. gimana caranya itu?
Saya punya QR code. Ah, jangan malu kalau di sini. Ntar suara aku jelek banget. Oh, kamu rekam sendiri sah? Iya, aku rekam sendiri. Pakai handphone gitu? Iya, pakai handphone. Pakai handphone terus masukin ke Spotify. Masukin ke Spotify. Nah terus linknya kamu taruh QR code di sini. Iya, di sini. Oh, kamu taruh QR code sehingga ketika orang scan Heeh. terus langsung keluar suaranya. Iya, enggak, ntar masuk Oh, masuk Spotify dulu. Spotify, itu ntar kita pilih babnya sesuai babnya di mana. Oh, dia masuk ke halaman Spotify ya. Ah, Oh, masuk ke halaman Spotify, terus baru kita pilih bab ya. iya. Oh, nggak bisa langsung gitu ya. Misalnya bab apa gitu ya. Bisa langsung Oh, muncul, bisa ya? Mau dicoba ntar suaranya malu suaraku. Ya bisa. Suaramu bagus begini kok. Bagus. Terus habis itu Ntar baru keluar suara. Ya, aku ngejelasin di dalam sini. menjelaskan. Ah, menjelaskan. Menjelaskan pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya, karena kan yang belajar bahasa Indonesia. Oh, ini memang untuk orang Indonesia. Iya, untuk orang Indonesia. Ini untuk orang Indonesia yang mau belajar bahasa pemula, Iya, belajar pemula. pemula. Oh, pemula ya. Mm-mm. Pemula. Usia berapa? Kayaknya sekarang usia bisa deh, soalnya ini mudah banget untuk dipelajarin. Tapi untuk materinya, ya materi dasar untuk pembekalan Turki di sini untuk seumuran anak SMA. Oh, terutama yang mau lanjut ke Turki. Iya. Ini jadi materi dasarnya ini. Mm-mm. Oh, kalau sudah ini kan ada tata bahasa ya. Mm-mm. Ada apa saja di situ? Di sini aku pertama kan kita perkenalan yang dasar-dasar yaitu huruf alfabetnya. Oh, alfabet dulu ya. Ya kan, karena kan Beda? alfabet Turki beda. Oh, beda ya. Beda. Oke. Terus lanjut ke angka. Oh, angka. Angka. Oke. Terus enggak, habis dari alfabet itu kita belajar cara bacanya. Cara baca alfabet di itu. sini, jadi misal bingung cara bacanya, di scan itu ntar muncul cara bacanya. Oh, iya Nah, betul. terus Ya. cara baca, habis itu ntar baru masuk ke angka. Angka. Terus ntar masuk ke yang biasa dipakai sehari-hari yang langsung Percakapan. dipraktekin. Ucapan kayak selamat pagi, halo. Oh, ucapan ya. Terus Oke. lanjut baru ke percakapan kayak nama kamu siapa, umur berapa, dari mana gitu. Oh. Nanti semua ada rumusnya di Turki kan. Iya. Buat ibu-ibu boleh juga itu. Kalau ke Arab kan khomsurial. Kalau di Turki, kalau di Turki orang-orang mau belajar pada banyak tuh wisata tuh. Mau belanja, oh di sini ada juga. Iya, di sini ya, tapi mungkin belum selanjut itu sih, soalnya ini masih Dasar dulu masih ya. Dasar. Oh, dasar. Terus habis itu? Habis itu baru kayak nanya di sana ada apa, di sini ada apa, baru lanjut ke bab itu. Terus, udah sih Oke. cuma itu. Berarti sampai conversation dasar ya. Iya. Ini dari buku apa kamu ambilnya tuh? Aku ngambil 3, kalau referensi untuk tata letaknya aku ngambil dari Yedi Klim. Kalau isinya aku ngambil dari 2 buku, itu buku A1 sama yang kedua itu buku Kamus Bahasa Turki yang warna merah itu apa ya? Kamus Bahasa Turki ya judulnya itu. Saya Itu- taunya biru. Yang merah itu. Yang warna merahnya ada warna merah. Ada warna merah ya. Iya, jadi di antara 4 itu gitu. Jadi aku ngambil itu 4 gitu. 4 itu ya. Sama ya buku catatan sendiri karena kan belajar sama guru di sini ada guru. Catatan selama belajar di sini ya. Kita belajar di sini gitu. Jadi dicampur-campur semuanya baru dimasukin sini. Jadi kan biar orang-orang paham gitu. Karena kan Ya ini real ya. Jadi antara buku teks gabungkan dengan pengalaman kamu iya, belajar ya. Iya. Kok kepikiran tuh masukin Spotify itu gimana ceritanya tuh? Idenya itu dari mana? Idenya dari mana ya? Nggak tahu ya. Tiba-tiba tuh kan gimana ya? Kepikiran aja langsung gitu. Aku juga Lagi mimpi atau gimana? mungkin karena lagi ini nggak sih, lagi bengong tiba-tiba dapat hidayah langsung, Oh, gitu ya? Spotify gitu. Soalnya untuk alasan khususnya nggak ada gitu. Oh, nggak ada alasan Belum khususnya. ada alasan khusus. Kayak iya langsung kepikiran aja gitu.
Langsung kepikiran aja. Oh, karena ngelihat teman itu ada teman aku ada yang nggak bisa belajar tanpa guru. Saya kepikiran gimana ya biar orang paham dengan buku aku juga gitu. Akhirnya masukin ke Spotify. Wah, bagus nih buku audiobook. Kayaknya saya terinspirasi nih. Yuk kita bikin buku Manjada Wajada. Pakai audiobook. Audiobook. Karena ada orang yang malas baca tapi suka dengar. Iya, betul Iya sekali kan. itu. Tapi kalau mau scan-nya ya harus beli bukunya. Oh, gitu ya. Kalau jadi scan-nya tersembunyi gitu kan. Jadi nggak bisa langsung buka Spotify-nya. Ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, harus. Jadi Spotify kan ada yang publiknya khusus yang punya link aja gitu. Oh. Jadi kalau nyari ini di Spotify nggak muncul, harus Kalau nyari di Spotify nggak ada? nggak ada, harus nge-scan. Harus scan yang ada bukunya. Iya, karena itu bisa Pinter kamu ya. Iyalah. Nanti orang-orang nyari Polai Turki ngapain beli, kan udah ada Spotify gitu, gimana? Oh, iya. Ya kan rugi. Kamu makan apa sih kok pinter gitu? Alhamdulillah makan makanan Mumtazah asli. Enak ya di sini makanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah enak ya. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Saya keliling ke banyak sekali teman-teman para penulis ini. Ini salah satu yang paling kreatif yang saya dapatkan ini. Jadi mengombinasikan ya. Mengkombinasikan. KTSP harus hilang kalau ketemu ya, mengombinasikan. Oke. Mengombinasi. jadi ngomongin bahasa Indonesia nih. Jadi mengombinasikan antara buku dan audiobook. Thank you ya, ini inspired me nih ya. Jadi next lah saya bikinkan kayaknya ini orang-orang yang lagi santai-santai gitu, pengen baca Manjada Wajada. Apa sih Manjada Wajada? Cekik gitu. Langsung pakai headset kan. Langsung pakai headset ya, salah. Nah, sambil nyuci piring sambil dengerin Manjada Wajada kan bisa. Nyuci piring. Iya kan, sambil apa gitu kan, biar. Kok kamu pikirannya nyuci piringnya? Nggak tahu, karena ada orang nyuci piring. Gak gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi ini kombinasi yang hebat ini. Jadi buku sekaligus dengan audiobook. Nah, itu yang akan membuat buku ini punya diferensiasi yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Selamat ya. Iya. Terus menulis. Mudah-mudahan kamu lulus ke Turki nanti. Amin. Kalau udah di Turki, upload. Iya. Tag saya ya. Siap. Oke. Thank you. Oke. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan penulis buku berbahasa Indonesia untuk belajar bahasa Turki, sekarang nih kita ke penulis yang kedua. Siapa namamu? Namaku Jihan Nabila. Jihan. Dari mana Jihan? Dari Kediri. Kediri ya. Kamu udah nulis berapa buku Jihan? Untuk sekarang 2 jalan 3. Jadi lagi nulis buku selanjutnya. 2 Insya Allah. jalan 3. Iya, jalan Insya 3. Allah. Kelas berapa sih kamu? Kelas 3 SMA. Kelas 3. SMA Aliyah ya. Aliyah. Yang pertama buku apa? Yang pertama itu fiksi remaja kayak Anis tadi. Judulnya Lost Lone. apa itu? Hilang dan sendiri. Oh, Ya. hilang sendiri. Sedikit menyedihkan, cuman ya untuk seumuran kita lah, imajinasi remaja yang gimana ya, di luar sana banyak yang sok galau, so ini, jadi tuh aku terinspirasi dari novel kayak Wattpad, dari novel-novel AU Twitter. Nah itu kayaknya seru bikin Kamu buku true kayak story juga itu? Oh, enggak. Enggak, karena set ending. Iya, true story tapi punya orang lain. Oh iya. Itu yang pertama. Yang Iya, kedua. Yang kedua ini Ini yang kedua. iya, ini yang kedua. Kamu nulis apa? Aku nulis sejarah Turki. Coba Sejarah Jihan Turki. sini. Judulnya Sejarah Turki. Turki modern, Turki lama.
Turki, dari Turki Utsmani ke masa Fatih, ke masa selanjutnya ini ada semua di situ. Nyampe sekarang dipimpin oleh Erdogan, presiden Turki itu juga ada di situ Ngomongnya diceritakan. Erdogan ya? Erdogan, karena Saya dulu ngomongnya Erdogan. iya, karena ternyata ejaan Ejaannya yang benar Erdogan. itu G-nya namanya Yumuşage, jadi nggak dibaca Erdogan gitu. Oh, Erdogan. Erdogan. Ini teman-teman ya. Erdogan. Erdogan. Itu sering, kayaknya pembaca berita juga sering Erdogan deh. Karena gimana ya, kan kalau secara umum di semua negara kan G itu dibaca. Ah, Cuman di Turki itu karena nama Erdogan itu pakai G yang Yumuşage, oh, jadi untuk secara umum biar orang-orang mudah mengenalnya tetap dibaca tetap Erdogan. dibaca ya. Iya. Sebenarnya harusnya tidak. Sebenarnya harusnya tidak. Oh, jadi nggak apa-apa kalau internasional. Iya. Tapi kalau udah di sana berarti G-nya hilang. Erdogan. Erdogan. Erdogan jadi Erdogan. Terus ini sejarah Turki. Jadi ini khulasoh berarti kayaknya ya. Ini sejarahnya panjang itu. Jadi berapa lama? Dirangkum. Dirangkum, ya rangkuman. Berapa panjang? Lompat-lompat. Berapa halaman ini? Sekitar berapa? 100 mungkin. Ratusan ya? Iya. Berapa lama kamu tulis? 1,5 bulan. 1,5 bulan ya? Kapan kamu nulisnya itu? Sekitar bulan Maret ke April. Pokoknya mau Pagi, siang, sore, malam? Oh, kalau nulis biasanya sama pondok dikasih waktu buat nulis buku. Iya, biasanya kapan? Kalau waktunya itu? Hari Sabtu. Jadi hari Oh, hari Sabtu, Sabtu. itu Jadi seharian gitu? ya. Oh, hari Sabtu seharian nulis? Oh, jam berapa? Mulai jam berapa? Tuh apa seharian? Nulis aja gitu? Enggak, biasanya selesai skill day atau Ah, sore gitu? iya. Oh, sore-sore gitu ya? Ini sejarah Turki. Kok kamu suka Turki? Karena pengen ke sana, Oh, pengen kuliah di sana. pengen kuliah di sana. Iya. Sejak kapan kamu muncul pengen kuliah ke sana? Sejak SMP. SMP? Lihat apa? Karena dulu sebenarnya ada terinspirasi dari seseorang. Heeh. Dia bilang kalau nanti aku mau kuliah di Turki. Terus Oh. karena orang ini berpengaruh di hidup aku, jadi aku juga oh boleh juga gitu. Tapi dianya pindah haluan, nggak jadi ke Turki. Oh, Iya. secret apa? Pemuja terpendam. Secret apa? Sedih banget. Jadi, oke. Terus tapi nggak jadi ke Turki. Terus kamunya mau ke sana. Iya. Oh, oke, lupakan ya, dia memang begitu. jadi sesi curhat. Curhat. Aduh. But it is okay, move on. Ya, jadi ini Turki tentang sejarah, Iya, tentang sejarah Turki. tentang sejarah Turki ya. Mau ngambil apa emang kamu ke Turki itu? Insya Allah kalau Allah ridho pengen Ridho lah. ngambil psikologi. Psikologi ya? Oh, tentang psikologi di sana ya. Terus yang ketiga bukunya apa? Yang ketiga ini aku nulis buku berbahasa asing. Apa? Aku nulis buku berbahasa Turki, tapi tentang visi remaja Berbahasa Turki. Turki. Iya. Wow. Di situ bukunya aku pakai metode banyak gambarannya. Gambar atau gambaran? Gambar. Oh, banyak gambarnya? Iya, aku ngegambar di situ, digital drawing gitu. Ah, pakai digital drawing. Iya, Banyak gambarnya. iya. Oh, berbahasa Turki tentang apa? Novel. Iya, novel fiksi remaja. Novel tapi banyak gambarnya. Iya. Gimana ya? Itu bukan novel sih, kayak apa ya namanya kalau kayak gitu? Buku apa? Storybook yang storybook. Storybook, ya Iya. cerita tapi gambar. Iya. Oh, oke, gambarnya lebih banyak daripada tulisannya. Kayak
Sumpama bagian sini gambar, sini tulisan, sini gambar, tulisan gitu. Oh, menarik sekali. Udah berapa lama tulis Apa? itu? Sekitar bulan apa kita nulis tahun ini? Habis liburan terakhir kemarin. Udah berapa persen? Jadi itu Sekitar 65%. 65% ya? Iya. Mau jadinya berapa halaman kira-kira itu? Kurang tahu selesainya cerita itu. Oh, selesainya cerita ya, pokoknya ngalir kemana Iya. aja gitu ya. Iya. Oh, kamu nggak bikin outline dulu gitu? Enggak, aku dari Modelnya dulu, itu? iya Kan model. kalau model saya tuh bikin outline dulu, kalau kamu nggak ya? Enggak, karena kadang enggak ya? inspirasi datang kapan aja, kayak tiba-tiba pengen nulis ini ceritanya gini-gini gitu. Oh, jadi pokoknya nulis aja Iya. nanti di tengah-tengah mau inspirasinya apa tulis. Iya. Nggak takut nggak selesai itu kalau begitu? Sejauh ini alhamdulillah selesai. Selesai Yang aja, pertama pokoknya itu diselesain selesai. aja Iya, gitu. iya. Pokoknya selesai aja. Selesai aja gitu ya. Apa yang bisa menyelesaikan kan? Saya kadang-kadang khawatir kalau saya nggak bikin outline itu nanti mana-mana gitu. Yang bisa menyelesaikan itu apa kalau nggak ada Sebenarnya udah ada bayangan untuk ending, tapi outline? Oh, sudah ada bayangan Ya, dulu ya? iya. Tetap aja ada ya? Iya, Oke, terus? tetap ada sih. Cuman kadang kan cerita di tengah kan kita mau nambahin apa gitu kan, nggak bisa langsung sebelum nulis jadi. Oh ya, jadi gambarannya apa? Ya sudah pokoknya garis ya, besar dulu lah. Iya, garis besar dulu. Itu ada di pikiran aja berarti ya. Iya. Terus di tengah-tengah pokoknya inspirasinya apa tulis aja. Iya. Kamu dapat inspirasi dulu baru nulis atau nulis dulu terus sambil nulis ada inspirasi? Sambil nulis karena aku juga suka baca buku online kayak Wattpad, kayak AU. Dari situ kadang aku dapat inspirasi. Oh, cerita kayak gini bisa juga nih dijadiin inspirasi dari buku aku nanti, kayak semua gini-gini gitu. Jadi sambil nulis terus inspirasinya Iya. itu datang. Tapi kuncinya emang berarti banyak baca ya? Iya, kunci dari nulis banyak baca. Tuh, teman-teman, banyak baca. Kalau kita mau nulis tapi nggak banyak baca, repot nanti kehabisan gitu Iya, inspirasi. kehabisan inspirasi. Karena juga dengan kita nulis, kita bisa ngomong. Kita bisa ngedapetin public speaking yang bagus itu biasanya dari kita nulis. Nulis ya. Iya. Makasih Jihan ya. Ya. Kita tunggu ini novel berbahasa Turki. Ini menarik sekali ini ya. Novel berbahasa Turki. Memang kita harus beda kok itu. Jadi kalau sama aja buku kita nggak akan dilirik orang. Iya. Jadi satu pertanyaan besar itu, apa yang membedakan buku kamu dari buku sejenis? Oke, kita ke penulis berikutnya. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Aida Kamila Aida. Dari mana Aida? dari Lampung, Lampung ya. Lampungnya di mana? di Kota Bandar Lampung. Kota ya, Bandar Lampung. Kamu nulis apa Aida? Kalau yang buku pertama aku nulis tentang biografi, jadi Biografi. Oke. jadi di situ aku kayak kumpulan Siapa? cerpen satu. Jadi satu buku tuh banyak kisah-kisahnya. Dan di situ aku ngambil ada beberapa dari kisah teman-teman sama kisah aku sendiri. Masa lalu kebetulan. Oh, kisah tentang beberapa orang dijadikan satu bunga rampai gitu ya. Bunga rampai tulisan. Judulnya apa? Terserah. Oh, terserah. Judulnya terserah. Gimana saya milihnya? Terserah begitu. Jadi karena banyak kan di satu cerpen, jadi ambil judulnya terserah. Oh, karena banyak gitu ya. Apa ada yang membuat kayak benang merah gitu dari satu tulisan ke tulisan yang lain? Atau pokoknya taruh aja? Iya, di situ karena isinya tentang banyak biografi, jadi kayak sekumpulan cerpen, jadi ditaruh aja jadi perjudulnya ini. Sekumpulan cerpen. Jadi kayak di dalamnya tuh kayak sekumpulan cerpen gitu jadinya. Jadi perjudul dia Oh, beda-beda. kumpulan isinya. cerpen beda-beda isinya. Nggak ada tema khusus gitu. Nggak ada, Oh, nggak ada tema khusus. nggak ada. Oh, oke. Ada berapa cerpen waktu itu?
ada berapa cerita ya ada satu buku itu ada berapa 10 ada sekitar 8 8 ya. 8 cerpen. Berapa halaman? 120-an halaman. 120 halaman ya. Oh, pertama cerpen ya, cerita macam-macam. Jadi ada Emang kamu senang dengerin curhat orang? enggak, jadi kebetulan beberapa Gimana dapat namanya juga cerita dari teman-teman namanya itu? juga kan namanya juga kayak teman saling curhat satu sama lain, terus kebetulan ada yang menarik jadi aku gali, aku tanyain gimana sih diri gitu. Oh, iya. Jadi kalau Enggak, ini kebetulan sudah emang begitu. Harus jadi pendengar yang baik ya. Ya juga ya jadi bahan Jadi dia tulisan. jadi bahan. dan di akhir bukunya kan ada cerita aku sendiri di situ. Oh, cerita kamu juga. Seorang Oh, ini namanya Secret Admirer. Baru ingat saya. Oke, jadi 10 cerita. 8 ya, 8 cerita. Itu buku pertama. Buku kedua. Ini aku ambilkan buku kedua tema tentang pelajaran, jadi aku ambil tentang sejarah Rasulullah, judulnya Kisah Sang Kekasih. Oke, coba. Kisah Sang. Kekasih. Wow. Kenapa ngambil judulnya Kekasih? Karena Rasulullah itu kan kekasihnya Allah. Jadi kayak menarik, keindah aja namanya. Jadi aku ambilnya Kisah Sang Kekasih. Oh, Kisah Sang Kekasih. Terus kamu ceritain apa di sini? Jadi di situ aku ceritain tentang kalau misalkan kita kupas secara langsung tentang sejarah Rasulullah itu kan banyak banget kan, apalagi ada betul. buku Sirah Nabawiyah setebal itu. Jadi di sini aku ambil beberapa kisah Rasulullah yang menarik. Mulai dia, apalagi di sini aku naruh tentang percintaannya dengan Khadijah juga. Itu yang mungkin lebih menariknya. Ada apa sih mungkin yang sisi-sisi kita belum tahu itu? Yang mungkin berbeda ya antara Rasul dengan Khadijah itu. Yang kamu tulis di sini. Apa ya? Untuk apa spesifiknya? Ya, Kalau yang paling menarik mungkin kamu ingat apa yang kamu tulis tuh. Jadi tentang Khadijah, Rasulullah dan Khadijah. tentang kesetiaannya Khadijah saat menemani Rasulullah dakwah. Oh gitu ya. Dan Kesetiaan Rasulullah juga. jadi Khadijah ini setia dengan Rasulullah saat Rasulullah menemani dakwahnya Rasulullah. Oh, Jadi kan pendamping yang setia. Pertama kali yang melamar Rasulullah kan Khadijah duluan. Oh gitu ya. Oh yang melamar itu Khadijah. Pertama kali yang melamar Khadijah. Oh yang melamar Khadijah. Karena Rasulullah mencari tahu siapa ini Khadijah dengan sifat masya Allahnya Khadijah, jadi Rasulullah juga terpikat dengan Khadijah di situ. Aku jadi baperan dia ceritanya. Oke. Apa yang pengen kamu sampaikan ini dari sejarah ini kepada pembaca? Kalau zaman sekarang kan anak-anak remaja kan condong ke kayak males baca buku, apalagi baca buku sejarah gitu ya. Banyak sekarang tuh idolanya tuh udah mulai K-pop atau artis-artis lain gitu kan. Jadi semoga dengan buku ini di sini juga aku nyantumin beberapa gambar setiap judulnya, jadi biar nggak bosen. Oh jadi ada gambar-gambarnya. Ada ilustrasi. Ilustrasi ya? Ala ilustrasi. Jadi kenapa aku ngambil kisah yang menarik? Soalnya biar nggak monoton juga bacanya. Jadi semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk lebih mengenal sang Rasulullah. Apa yang membedakan buku ini dengan sejarah-sejarah yang lain? Apa ya? Buku ini buat siapa sih? Yang membaca? Kenapa? Yang mau baca siapa kira-kira? Kamu target untuk pembaca itu? Kalau buku saya itu kan ada beberapa nih. Yang Manjada Wajada itu remaja sampai dewasa lah. Terutama dewasa yang sudah bekerja. Terus Manjada Wajada 14 itu buat remaja. Yang 8 kunci sukses itu khusus buat para santri. Nah kalau buku kamu ini
Siapa yang kamu target ini pembacanya? Untuk para remaja sih khususnya. Remaja ya? Remaja. Bahasanya bahasa remaja juga? Bahasanya bahasa remaja, mudah dipahami insya Allah. Oh, ini dia ya. Bahasanya enak, mudah dipahami karena bahasa remaja, ditulis juga oleh remaja. Sukses ya buat kamu ya. Amin ya Allah. Oke, ya kita akan lanjut ngobrol dengan penulis berikutnya. Namamu siapa? Nama aku Naila Rasionalis. Naila. Naila? Rasionalis. Rasionalis. Ya. Oh, bagus sekali nama kamu itu. Siapa yang ngasih nama itu? Rasionalisnya yang ngasih nama siapa ya? Kayaknya papa deh. Apa ya? Iya. Kamu dari mana bang? Dari Jogja. Jogja ya? Iya. Naila kelas berapa kamu Naila? Kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah. Oke, kamu nulis apa Naila? Buku yang pertama itu tentang motivasi. Oh, motivasi. Enggak motivasi juga sih, kayak apa ya? Menumbuhkan semangat buat diri sendiri. Oh, sama dong buku kita itu. Satu sama ada apa? Satu frekuensi ya. Kok kamu nulis tentang motivasi kenapa? Awalnya tuh aku nggak suka baca ya. Terus karena lihat teman-teman di sini banyak yang suka baca, terus direkomendasiin buku apa itu yang Rintik Seduh. Penulis nama penanya Rintik Seduh, dari situ. Rintik Seduh. Ya, habis Oke. itu dipinjemin buku ini Minta Disayang judulnya. Minta disayang. Nah dari situ termotivasi buat nulis, suka motivasi buat nyemangatin diri sendiri, akhirnya nulis buku itu. Judulnya apa? Judulnya Yang pertama itu. sudah terbiasa. Oh, sudah terbiasa. Iya. Sudah terbiasa untuk Kan biasanya awalnya mau ngelakuin A terpaksa karena sering dipaksa jadi sudah sudah terbiasa. terbiasa dipaksa. Tapi kadang-kadang itu sukses tuh memang harus dipaksa. Iya. Kamu di sini dipaksa baca berarti? Oh enggak dipaksa. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Oh memang terinspirasi Iya, orang terinspirasi dari teman-teman di sini suka baca. suka baca ya? Iya. Oh jadi teman-teman kamu ini suka baca semua? Iya, Rata-rata? banyak yang suka baca. Oh banyak yang suka baca. Kamu tadinya nggak suka? Nggak suka. Oh terus setelah itu, Jadi sedikit suka, belum suka banget tapi sedikit suka. oh sedikit suka. Iya. Sedikit suka udah jadi 2 buku. Lagi suka banget ya. Motivasi sudah terbiasa. Berapa lama itu? Berapa ya? 115-an kayaknya. 11 tentang apa itu? Itu motivasi, sama motivasi di sampingnya ada ceritanya aku sendiri ya. Oh, jadi ada motivasinya, ada ceritanya. Iya, cerita dulu baru ntar di akhirnya ada klimaks endingnya tuh gimana baru dikasih motivasi. Oh, bagus sekali itu. Itu lebih menyentuh itu. Salah satu kenapa orang baca buku saya yang Manjada-Wajada itu karena ada cerita begitu, itu cerita yang nyata. Bukan hanya cerita saya, tapi saya sama lah sama kalian tuh, kita dengerin ngobrol sama temen, terus tiba-tiba keluar besok ceritanya. Jadi kalau orang ngobrol sama saya itu hati-hati ngobrol sama Akbar katanya. Kenapa? Besok keluar jadi cerita. Besok kelihatan jadi cerita saja. Jadi ngobrol sama anak Mumtazah. Nanti jadi Besok buku. jadi cerita, jadi buku. Iya, jadi ada ceritanya, lalu kemudian ada motivasinya. berarti. Iya, ada endingnya gitu. Nanti apa yang nyambung sama ceritanya jadiin motivasi. Oh, bagus sekali itu. Nah, kalau yang kedua, nih buku apa? Yang kedua ini buku Belajar Mudah Bahasa Turki. Belajar mudah bahasa Turki. Iya. Wah, semudah apa sih? Iya, kalau niat akan mudah. Kalau kita nggak beda. Oh, ditulisin di bawahnya dong. Belajar mudah bahasa Turki. Kalau niat. Baru kepikiran. Kira aku udah jadi. Itu bagus tuh. Belajar mudah bahasa Turki. Kalau niat. Jadi apa yang kamu tulis ini? Ini bukunya kayak punya Anis tapi ini lebih banyak ketulisannya. Coba lihat
Oke, terus? Itu ya dimulai dari alfabet, terus Oke. terus habis itu cara bacanya, angka, sapaan-sapaan gitu, percakapan sama apa namanya kosakata. Oh, sama Iya, kosakata ya? iya. Ada berapa kosakata yang kamu masukkan di Berapa sini? ya lupa. Hah? Ada Lupa. Nanti kamu hitung ya. Loh iya benar sih. Ada Kalau ditanya ada berapa kosakata yang kamu masukkan? Ada banyak. ada banyak. Ratusan ada? Enggak sampai kayaknya. Nggak sampai ya. Oh jadi bahasa Turki. Ini kalau saya nih, saya mau belajar bahasa Turki. Ini gunanya untuk apa? Itu biar bisa ngomong bahasa Turki. Kalau mau Percakapan ya? iya, iya nanti kalau apa sih biasanya kalau mau lanjut ke Turki ini dasarnya. Oh ini dasar-dasar. Jadi sebelum mau lanjut ke Turki, dasarnya baca buku ini dulu lah ya. Iya. Oh, coba kalau pertanyaan sama, kalau kita nulis buku itu, kalau mau ke penerbit pertanyaannya sama. Apa yang membedakan buku kamu dengan buku sejenis? Coba. Bedanya apa ya? Ini pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh semua penulis. Karena pertanyaan penerbit itu. Apa yang membedakan buku kamu dengan buku sejenis yang lain yang sudah ada? Kalau kamu apa? Kalau ini biar karena aku belajar Turki itu mudahnya pakai catatan sendiri, jadi model bukunya kayak catatan aku sendiri. Ah, bagus sekali ya. Jadi berdasarkan catatan pribadi. Iya. Ya, betul sekali. Itu bisa jadi poin yang juga baik karena orang itu kan berdasarkan pengalaman. Ketika ini ditulis berdasarkan pengalaman, itu menjadi berbeda nilainya. Jadi belajar berdasarkan pengalaman. Ya, oke. Jadi ini belajar bahasa Turki based on pengalaman gitu ya. Nih. Oh, bagus sekali. Kamu Turki mau ke jurusannya apa? Jurusannya belum tahu mau apa, tapi udah ada inginan ke DKV juga, desain juga, tapi Desain, bukan desain grafis. Oh, Kalau Anis tadi kan desain grafis, kamu? lebih ke apa ya? Perfilman gitu loh. Kamu cita-citamu mau jadi apa? Cita-cita, aduh apa ya? Tadi malam. Jadi keinget. Emang apa cita-citamu? Ya, Mau jadi ke seni, Menjadi seniman gitu ya? enggak. Ini cita-cita tuh selalu berubah. Oke. Berubah Kak. Terus karena perkembangan zamannya tuh kan lebih ke digital terus. Ah, Jadinya kayaknya kalau menyampaikan sesuatu lewat film asik gitu. oke, bagus sekali. Mudah-mudahan capek ya. Amin. Jadi ke Turki insya Allah. Amin. Oh, ini bukunya udah jadi. Insya Allah masih jadi. Makasih ya. Iya. Oke, kita ngobrol lagi ya ke penulis berikutnya. Namamu siapa? Hai, nama aku Salsa. Salsa. Iya. Dari mana kamu Salsa? Aku dari asal di sini Bojonegoro. Bojonegoro ya? Iya. Oh, bagus sekali. Kamu kelas berapa di sini Salsa? Sekarang aku udah kelas 2 MA. Jadi tahun pertama kemarin aku nulis novel fiksi remaja juga. Tapi ini campuran dari beberapa cerita temen aku. Jadi aku rangkai sendiri jadi satu cerita. Ini Judulnya Naradira. Naradira. Iya. Siapa tokoh-tokoh utamanya? Tokoh utama di sini. Iya. Ada berapa orang? Di sini ada mungkin kalau untuk tokoh utama ada 2 orang. 2 orang. Iya, jadi ini kisah tentang fiksi drama cinta remaja. Terus Iya, Dracin. drama cinta. drama cinta. Terus? Jadi di sini selain ada kisah cinta, di sini juga ada kisah keluarga. Dari kisah si pemeran utama, namanya ini Sheila. Oke. Sheila ini dia terlahir dari
keluarga yang mungkin kurang beruntung dalam kisah orang tuanya. Kemudian bertemu dengan seorang lelaki bernama, siapa ya namanya? Oh ya, namanya Arsa. Arsa Semesta. Arsa Semesta. Iya. Dua orang ini udah kerja tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kisah SMA. Oh, SMA ya? Iya, masih SMA. ya? Iya. Oke, terus? Jadi di novel ini aku nyeritain tentang kalau bahagia itu sama kayak bulan. Bulan? Iya, Oh. dia nggak akan selalu full. Oh, kadang Kadang setengah, gitu kadang ya. sabit, Oh. kadang bahkan nggak ada, kadang juga full. Ya, aku namain itu teori Moon's Happiness. Moon happiness. Dari Iya. mana kamu dapat itu? Pikiran aja. Oh, dari kamu itu? Dari aku sendiri tiba-tiba kepikiran aja. Moon happiness. Iya, Oh, bagus sekali. Oh, moon happiness, jadi kebahagiaan bulan. iya. Terus dari judul novelnya sendiri Naradira, sebenarnya novelnya tuh awalnya judulnya bukan Naradira. Apa aku lupa, tapi kalau waktu nulis itu kan lebih enak gak sih kalau nulis sambil dengerin lagu, Iya. Spotify gitu. Tiba-tiba muncul lagu judulnya Naradira. Awalnya aku nggak tahu lagu itu, tiba kok lagunya enak, apa ya aku cari. Ternyata itu lagunya Feby Putri. Judulnya Naradira, itu juga nyeritain tentang kebahagiaan yang nggak selalu penuh, pasti ada Oke. sedihnya. Kenapa nggak ngambil judul Moon happiness? Karena bahasanya mungkin menurut aku lebih menarik Naradira. Oh, lebih menarik Naradira. Iya, jadi orang-orang nanya apa sih Naradira gitu. Kamu harus tulis lagi yang judulnya Moon happiness, karena itu milik kamu. Oh iya, Heeh. bagus bagus. Iya, kamu karena itu milik kamu, Iya, bukan milik orang lain, dan itu genuine kamu. oke bagus Genuine boleh. kamu itu. Jadi sesuatu yang genuine dari kita, Moon happiness, oh itu dahsyat betul tuh. Jadi genuine dari kita, Moon happiness. Nanti kamu tulis lagi. Oke, Naradira 2 judulnya Moon's Happiness. Ya, gitu ya. Jadi ada serial yang kedua. Bismillah, amin. Ya. Nah, pesan apa yang ingin kamu sampaikan di novel ini? Pesannya tentang itu tadi yang utama, tentang kita harus bijak dalam menerima kenyataan hidup, bahwa nggak selamanya yang kita jalani itu selalu baik, pasti ada buruknya. Tentang rasa sabar itu gitu. Tentang sabar gitu ya. Ya, Dalam menghadapi hidup ada banyak hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ya dengan kita. ekspektasi. Jadi ini buat remaja berarti. Iya, untuk remaja yang mungkin sedang kasmaran Oh, bisa baca ini. ya. Kalau mau baca bisa. Kalau mau beli di mana? Kalau mau beli mungkin bisa lewat Instagram aku. Instagram ya. Terus buku ini juga aku sedikit kupas dalam blog aku, bisa dicari ada di link Instagram atau bisa oke. dicari di Google. Ya. shivasalsabilafatin.blogspot.com. Wah, bagus sekali ya. Jadi pesannya begitu ya. Dunia berubah-ubah, Iya, kita yang harus bisa menyesuaikan diri. iya. Oke, makasih banyak ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terus terbit buku-buku berikutnya. Amin. Oke, amin. Ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian ya obrolan saya panjang lebar dengan para penulis. Ini saya kalau ngobrol sama mereka nggak habis-habis. Jadi kita sudahi aja. Ini dia, kita ngobrol sama Ustadz Ahmad Budi Ahda, Kepala MA dari Pesantren Mumtazah. Ini gimana Ustadz? Anak-anak kok bisa nulis tiap tahun satu buku, itu gimana ceritanya? Jadi supaya anak bisa menuliskan harus ada contohnya. Kita tidak mungkin nyuruh anak berlari tapi kita sendiri tidak bisa berlari. Kita tidak mungkin nyuruh anak berenang tapi yang nyuruh nggak bisa berenang.
Oke. Kita tidak mungkin nyuruh anak-anak belajar tapi kita sendiri tidak mau belajar. Hmm. Jadi yang pertama harus saya lakukan kepada mereka ya saya memberi contoh. Oh. Ada banyak sekali buku yang sudah saya tulis, Ustaz. Hmm. Bahkan saya memberi contoh kepada mereka bagaimana cara menulis. Saat kemarin perjalanan ke Jordan itu, Hmm. saya tiap hari nulis catatan perjalanan, saya tunjukkan pada mereka cara nulis bagaimana. Hmm. Jadi saya sendiri sebenarnya ya penulis. Pengasuh dulu ya. Kasih contoh dulu ini. Kasih contoh dulu, kalau nggak dikasih contoh ya nggak mungkin anak. Gak bisa ya. Oke. Ada 12 buku yang sudah saya tulis, Ustaz. Alhamdulillah. Dari buku motivasi, buku tentang syariah, buku tentang sejarah, buku tentang ekonomi, ada banyak. Kebetulan saya diamanai Ustaz Hafifi mengetalai MA Internasional Mumtazah ya, harus diberikan poin plus, Ustaz. Jadi kan sebuah sekolah, sebuah pesantren tanpa ada poin plus ya akan menjadi seperti biasa-biasa saja. Salah satu poin plus di sini kan selain keluar negeri yaitu tadi satu santri satu buku, dan ini lafzan wa maknan. Kan kita pernah mendengar satu santri satu buku tapi yang nulis hanya beberapa buku, beberapa santri saja. Atau satu kelas nulis untuk satu buku. Jadi satu santri satu buku sendiri ya. Atau per tahun. Per tahun satu Iya, buku. satu buku. Jadi tahun pertama nulis bebas, boleh nulis tentang novel, tentang cerpen, puisi, motivasi, bebas tahun pertama. Yang penting mereka memiliki pengalaman nulis buku. Ya. Tahun kedua sudah kita arahkan harus nulis tentang ada kaitannya dengan pelajaran, fikih, nahwu, buku bahasa Turki. Ya. Harus ada kaitannya dengan pelajaran, kultum, dan habis itu sejarah. Ini harus ada kaitan dengan sejarah. Tahun ketiga wajib berbahasa asing. Bukunya. Bahasa asing. Ya, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Turki. Yang tadi anak-anak di sini wawancari, ada yang nulis novel berbahasa Turki, ada yang nulis berbahasa Arab, kemarin ada yang nulis yang berbahasa Inggris. Ini salah satu dari kita selain seluruh siswa belajar luar negeri. Kapan mereka menulisnya? Mereka menulis waktu di sini kan kita kasih tab, jadi tab di sini tab 10 inci itu kita berikan kepada mereka, tapi dengan waktu-waktu khusus yang kita tentukan. Tidak 24 jam dipegang. Kapan? Mereka. Biasanya kalau misalkan sekarang ada program di situ biasanya tak zuhur sampai menjelang asar. Oh, zuhur sampai asar? Sampai menjelang asar sampai jam 4. Sampai jam 4 ya? Setelah asar. Itu tapi dikeluarkan lagi. Tiap hari itu? Kalau selama 1 bulan ini tiap hari dari jam 12 sampai jam 4 tiap hari. Besok kalau misalkan ada program lain, karena program itu kegiatan ada pondok lain yang tidak memungkinkan itu, tabnya hanya pada Sabtu Ahad. Sesuai dengan kondisi, menyesuaikan kondisi pondok juga. Dan mereka di sini juga nggak hanya nulis, Ustaz. Mereka nulisnya itu pakai tab, kemudian buku-buku ini cover-covernya mereka sendiri yang desain. Desain sendiri mereka ya. Kita ajari cara desain cover. Kemudian setelah itu layoutnya juga mereka layout sendiri. Saya hanya ngasih arahan. Marginnya sekian, batas atas, bawah, kiri, kanan sekian, font sekian, spasi sekian, ukuran sekian, kirim PDF siap cetak. Jadi mereka nulis, mereka layout, mereka desain, mereka memasarkan. Mereka masarin juga. Beberapa di antara mereka ada yang laku sampai 100 eksemplar. Oh, 100 eksemplar. Iya, jadi luar biasa juga. Tercetak itu buku belum tercetak, buku sudah ada yang pesan sampai 100 ya. Buku datang langsung habis. Kita latih mereka sementara ini dulu. Nanti ketika mereka besar, kami berharap bisa menembus penerbit yang luar biasa. Betul sekali. Harapannya apa, Zat? Dengan pembudayaan menulis satu santri 1 tahun 1 buku? Harapannya adalah kalau kamu bukan anak seorang raja dan bukan anak orang kaya, menulislah buku. Yang kedua, seorang pembaca itu memiliki 1000 kehidupan sebelum mati. Jadi sebelum orang yang hobinya membaca itu pasti memiliki maklumat yang banyak sebelum dia mati. Karena ketika dia baca buku si A, seolah-olah dia menyelami kehidupan si A. Dia baca buku si B, seolah dia menyelami kehidupan buku si B. Jadi ketika dia itu sebelum meninggal, dia baca banyak buku, seolah-olah dia mau mendapatkan pengalaman hidup banyak orang. Tetapi seorang penulis itu memiliki 1000 kehidupan setelah dia. Jadi meskipun dia mati, bukunya ini akan dibaca oleh banyak orang. Minimal dibaca oleh anak cucu lah.
tahu kan ibu saya siapa, ayah saya siapa. Sementara ini kita kan untuk mengenal orang tua kan belum ada peninggalan. Sementara kalau kita punya karya buku, minimal kalau buku itu nggak bestseller, dibaca oleh anak, dibaca oleh istri, dibaca oleh suami, keluarga, tahu mengenal siapa diri kita. Sehingga meskipun kita sudah meninggal dan tiada, nama kita masih hidup. Barakallah Ustaz. Sama-sama. Ilaliko, mudah-mudahan sukses terus ini. Amin ya rabbal alamin. Pesantren Mumtazah. Ini pimpinan Ustadz Hafifi, ya. Ahmad Hafifi, alumni Gontor tahun 1992. Saya sendiri mendapatkan inspirasi dari mereka, ini luar biasa, bahwa menulislah sejak dari remaja sedini mungkin. Setelah itu kita akan banyak mendapatkan hal-hal baik dari apa yang kita tuliskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Ya, see you next time. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Amin. Ya, see you next time. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.